Halo teman-teman YouTube, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya bakalan berbagi tips untuk membuat media tanam yang poros dan sehat teman-teman. Nggak ketinggalan juga itu media tanamnya itu subur gitu. Di sini saya memberikan tipsnya, yang dimana tips itu bahan-bahannya gampang untuk teman-teman temui di lingkungan teman-teman gitu. Paling nggak atau dia paling jauh itu teman-teman bisa cari di toko-toko pertanian terdekat dari rumah teman-teman gitu. Jadinya saya pastikan teman-teman ikutin tips ini untuk membuat media tanam tanaman teman-teman subur dan poros. Keempat bahan ini adalah, yang pertama ini adalah kotoran ayam teman-teman. Nih, kotoran ayam yang sudah terfermentasi. Kenapa saya gunakan kotoran ayam? Karena di dalam kandungan kotoran ayam ini dia mengandung nitrogen yang tinggi. Yang kita ketahui bahwa kandungan nitrogen tinggi itu berpengaruh pada daun tanaman teman-teman agar kelihatan subur dan besar gitu. Jadi saya gunakan pupuk kotoran ayam. Untuk kita tahu dia sudah terfermentasi atau belum adalah dia itu kalau dicium dia tidak mengeluarkan bau lagi, ataupun kalau dia teman-teman cium baunya tidak terlalu menyengat gitu, dan pada saat dipegang dia sudah kering dan menggumpal seperti ini nih. Teman-teman bisa lihat. Untuk dosisnya sendiri saya gunakan ini dia setengah pot tanaman ini. Ini dia kotoran ayamnya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan dosis 1 pot, ini adalah tanah hitam teman-teman. Tanah hitam ini atau sering disebut dengan topsoil. Kalau teman-teman tahu belum ngerti artinya topsoil itu adalah lapisan tanah yang ada di permukaan gitu. Dia kurang lebih nanti biasanya ada 30 cm sampai dengan 40 cm di permukaan tanah. Itu adalah tanah topsoil. Ini dia. Teman-teman bisa dapat tanah topsoil ini paling bagus itu kalau ada di areal-areal seperti tempat-tempat sampah, tempat-tempat bedeng-bedengan, ataupun di bawah-bawah pohon yang rimbun gitu. Biasanya tanah topsoil ini banyak ditemukan, atau dengan ciri khas tanahnya berwarna hitam dan gembur. Oke, teman-teman, ini dosisnya hanya 1 pot. Yang ketiga adalah ini sekam kayu teman-teman, dosisnya juga 1 pot. Kalau teman-teman nggak bisa dapat sekam kayu, teman-teman boleh gunakan daun pakis, maksud saya batang pakis, boleh gunakan juga daun cacahan bambu. Bebas saja dia. Boleh juga teman-teman gunakan cacah-cacahan ranting-ranting. Ini dia. Dosisnya 1 pot teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman gunakan ini sekam kayu. Sekam kayu maksud saya itu sekam padi teman-teman. Dosisnya juga 1 pot. Kenapa saya gunakan sekam padi? Karena kalau teman-teman ketahui bahwa sekam padi ini adalah salah satu bahan yang nanti paling lama terlarut oleh tanah, ataupun paling lama dimakan oleh bakteri tanah gitu. Jadinya saya gunakan sekam padi. Sekam padi pasti umum di setiap daerah pasti ada gitu. Ini dia. Dan yang terakhir, teman-teman siapkan plastik. Kalau saya gunakan plastik bening seperti ini, teman-teman boleh juga gunakan plastik-plastik yang lain yang tebal, yang bisa tidak langsung masuk cahaya ataupun angin gitu. Ini adalah gunanya nanti untuk tempat kita memfermentasikan media tanamnya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal satukan keempat bahan ini secara sempurna. Dia diaduk dengan sempurna gitu. Tetapi dengan catatan dia harus sama-sama merata, dan teman-teman siapkan larutan fermentasinya. Kalau saya biasanya gunakan campuran molase ataupun gula ditambah dengan EM4 teman-teman. Tetapi kalau teman-teman susah nyari kedua bahan itu, teman-teman silahkan gunakan
larutan cucian beras ataupun air cucian beras. Itu juga bisa menjadi perantara fermentasi untuk media tanam. Oke, setelah teman-teman campur seperti ini dia teman-teman campur, dan pastikan memang untuk pupuk kandang tadi ataupun kotoran hewan tadi dia tercampur sempurna teman-teman. Ini dia, dan bisa lihat ini. Lalu setelah itu teman-teman semprotkan larutan fermentasinya tadi ataupun larutan cucian berasnya, tetapi jangan sampai becek teman-teman. Cukup dia sampai terbasah semuanya. Itu makanya sambil disemprot sambil dibalik-balikkan. Ini dia. Pokoknya sampai kelihatan semua lembab gitu. Setelah semua media udah dicampur rata dan sudah disemprot dengan larutan fermentasi, silahkan teman-teman masukkan ke dalam plastik. Pastikan plastiknya nggak bolong teman-teman ya. Ini dia. Masukkan seperti ini. Nah, ini dia semua media tanam tadi. Lalu teman-teman pastikan bahwa dia ini tidak terlalu banyak mengandung angin teman-teman. Nah, jadinya teman-teman tekan, teman-teman padatkan medianya, lalu teman-teman tutup. Ini dia. Oke, saya biasanya untuk medianya ini setelah teman-teman masukkan ke dalam plastik, media ini teman-teman letakkan di area yang tidak terkena sinar matahari. Contohnya seperti di bawah meja, ataupun nanti bisa teman-teman tutup dengan plastik hitam ataupun kantong kresek hitam gitu. Ini biasanya untuk saya pribadi, saya bisa gunakan setelah 2 minggu di fermentasi teman-teman. Nah, ini dia. Yang penting patokannya tadi adalah teman-teman jangan terlalu basah memberi medianya. Kalau teman-teman terlalu basah memberi medianya, terlalu banyak menyiram larutan fermentasi tadi, biasanya itu bakalan menjadi becek media tanamnya gitu. Jadinya saran saya, teman-teman gunakan secukupnya aja, ataupun kurang lebih dari sebanyak ini hanya 5 sampai dengan 10 mili gitu. Cukup disemprot-semprotkan aja tipis-tipis itu, karena nanti bakterinya bakalan menyebar secara sendirinya gitu. Tetapi dengan patokan bahwa nggak boleh masuk angin, nggak boleh terkena sinar matahari gitu. Jadi inilah media tanamnya, teman-teman bisa gunakan setelah 2 minggu. Kalau saya pribadi, saya jamin pasti media tanamnya poros ataupun tidak menyimpan air gitu. Walaupun dia menyimpan air hanya sedikit aja gitu. Ini dia keunggulan dari media ini adalah selain porosnya, ini media tanamnya ini biasanya mengandung bahan organik yang tinggi teman-teman, karena dibantu dengan kotoran hewan tadi. Biasanya kalau saya pribadi, saya biasanya memberi pupuk susulan itu setelah 2 bulan pindah tanam gitu, menggunakan media tanam yang ini tadi. Jadinya bisa hemat pupuk juga, buatnya juga gampang, biayanya juga murah. Ini teman-teman nggak usah terlalu profesional sekali membuat media tanam yang teman-teman susah untuk mencari bahan-bahannya gitu. Silahkan teman-teman coba cara ini. Kalau teman-teman suka, silahkan teman-teman bagikan juga ke teman-teman yang lain agar sama-sama belajar juga. Kalau ada pesan ataupun kritik ataupun yang masih mau ditanyakan, silahkan teman-teman komen agar kita sama-sama belajar gitu. Dan yang satu lagi, kalau teman-teman susah membuat media tanamnya ataupun nggak ada waktu untuk membuat media tanamnya, silahkan teman-teman order di kita nanti bakalan buatkan. Untuk keempat bahan ini, media tanam ini teman-teman bisa dapatkan di harga Rp7.000 per 1 kilogramnya gitu. Jadinya sangat hemat banget untuk biayanya gitu.
Untuk media tanam ini sendiri, seperti yang di awal saya bilang tadi, media tanam ini sangat cocok untuk begonia yang untuk pindah pot, cocok juga untuk tanaman pilo, tanaman anthurium juga cocok, dan beberapa tanaman Sri Gading yang seperti ini sangat cocok teman-teman. Jadinya teman-teman silahkan coba media tanam saya. Dan yang seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman suka silahkan share video ini. Kalau masih ada ditanyakan silahkan komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.